Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini Indah balik lagi. Hari ini Indah mau menjelaskan sedikit atau berbagi ilmu sedikit dengan kalian mengenai teori yang sering kita temui dalam dunia psikologi atau di dalam dunia bimbingan dan konseling. Nah, semoga ilmu yang aku kasih di sini bisa kalian pahami dengan baik dan bisa menambah wawasan kalian untuk kedepannya. Silakan disimak baik-baik penjelasan aku ya. Lanjut. Oke, kita lanjut ya. Di sini aku mau ngejelasin sedikit tentang pemahaman aku mengenai teori yang ada dalam dunia psikologi atau bimbingan konseling. Nama teori tersebut adalah psikoanalisa. Pencetusnya ini bernama Sigmund Freud. Sebagian besar kita itu tahu bahwa teori psikoanalisa ini umumnya adalah teori yang intinya itu terkait dengan ketidaksadaran seseorang atau ketidaksadaran diri kita sendiri. Misalnya nih, ketika seseorang atau diri kita melakukan sesuatu dalam pandangan atau sudut pandang dari teori psikoanalisa, hal yang kita lakukan itu dari perlakuan yang timbul dari ketidaksadaran kita sendiri, seperti itu. Nah, itu adalah definisi sederhana menurut saya tentang teori psikoanalisa. Nah, teori psikoanalisis ini adalah sebuah model perkembangan kepribadian, filsafat tentang manusia, dan metode psikoterapi. Nah, penjelasan tersebut bisa kalian lihat di buku bimbingan konseling, yaitu teori dan praktek konseling dan psikoterapi. Nah, kalian bisa baca bukunya. Tapi kalian gak perlu ribet-ribet baca bukunya. Aku akan ngejelasin sesingkat mungkin tentang teori ini. Jadi kalian terus simak ya. Definisi atau kita singgung tadi tentang psikoanalisa. Nah, kita masuk ke materinya. Yang pertama kita akan ngebahas mengenai hakikat manusia menurut psikoanalisa. Nah, dalam pendekatan psikoanalisa memandang bahwa manusia ini sebagai homo volens. Maksudnya di mana perilakunya atau perilaku dari manusia itu dikendalikan oleh dorongan bawah sadar. Nah, ini yang tadi aku singgung di penjelasan sebelumnya, bahwa sudut pandang dari psikoanalisa ini tentang ketidaksadaran dari dalam diri kita sendiri, seperti itu. Nah, secara singkat, menurut teori psikoanalisa, perilaku manusia adalah hasil interaksi dari 3 pilar atau komponen kepribadian, yaitu komponen biologis atau id, kemudian komponen psikologis atau ego, dan kemudian komponen sosial atau disebut dengan superego. Nah, ketiga komponen itu disebut dengan struktur kepribadian dari sudut pandang psikoanalisa. Nah, kemudian kita berbicara soal insting. Insting di sini merupakan pendekatan yang dikembangkan oleh Freud. Nah, insting bertujuan sebagai pertahanan hidup dari individu dan manusia yang berorientasi pada pertumbuhan, perkembangan, dan kreativitas manusia itu sendiri. Nah, lalu ada penjelasan lain dari beberapa para ahli tentang hakikat manusia dari teori psikoanalisis. Yang pertama, ada menurut Carl Jung mengenai pandangan tentang manusia. Pandangan tentang hakikat manusia menurut Carl Jung dari teori psikoanalisis di sini, yaitu Jung menekankan bahwa peran manusia di sini dimaksudkan untuk perkembangannya itu sendiri. Nah, manusia hidup dengan sasaran-sasaran di samping dengan sebab-sebab yang ada. Jung memiliki pandangan bahwa optimisasi dan kreatif tentang manusia menekankan dengan tujuan aktualisasi diri. Nah,
Masa kini tidak hanya ditentukan oleh masa lampau, tetapi juga masa yang akan mendatang. Lalu ada juga pandangan tentang manusia oleh Alfred Adler dari teori psikoanalisis. Nah, Adler berpendapat bahwa manusia itu dimotivasi oleh dorongan-dorongan sosial. Pria dan wanita adalah makhluk sosial yang masing-masing berelasi dengan orang lain untuk mengembangkan dirinya dan gaya hidupnya. Pusat kepribadian menurut Adler di sini yaitu kesadaran bukan ketidaksadaran. Jadi ada sedikit perbedaan atau slack antara pandangan menurut Freud dengan pandangan menurut Adler. Dan manusia di sini menurut Adler adalah sebagai tuan, bukan sebagai korban dari ketidaksadarannya itu sendiri. Nah tadi kita udah ngebahas sedikit tentang hakikat manusia menurut psikoanalisa. Nah, di sini aku mau ngejelasin lagi tentang 3 komponen utama atau 3 komponen dasar dari pandangan psikoanalisa. Nah, tadi di awal aku udah singgung ketiga komponen tadi, kalian ingat? Semoga kalian ingat. Ketiga komponen dasar tadi merupakan struktur kepribadian manusia menurut psikoanalisa. Yang pertama ada id, yang kedua ada ego, dan yang ketiga adalah superego. Nah, aku mau jelasin sedikit tentang id. Id di sini adalah kepribadian yang udah kita bawa dari lahir atau kepribadian yang udah ada sejak kita lahir. Jadi id ini selalu berada dalam ketidaksadaran atau dalam dorongan bawah sadar kita. Nah, id di sini beroperasi berdasarkan prinsip kenikmatan. Nah, maksudnya kenikmatan di sini seperti keinginan-keinginan kita untuk mencapai sesuatu atau keinginan-keinginan kita untuk menggapai sesuatu seperti libido atau nafsu serta keinginan-keinginan bayangan-bayangan yang lain. Nah, contohnya semisal kita berjalan di sebuah gang. Nah, gang itu tuh ada nih pohon mangga besar, lalu berbuah banyak dan lebat. Nah, rasa atau dorongan dari dalam diri kita ingin memakan mangga itu, ingin mengambil mangga itu. Nah, itu namanya id. Nah, itu masih sebuah keinginan. Nah, itu namanya id. Lalu kita bahas ego. Ego di sini sebagai pelaksana atau eksekutif, sebagai pengontrol juga. Nah, maksudnya ketika id kita muncul atau dorongan dalam bawah sadar kita muncul, ya aku ingin ambil mangga itu. Nah, si ego berperan di sini. Ada 2 kemungkinan. Ego berperan untuk melaksanakan keinginan dari id tadi, yaitu mengambil mangga itu. Tetapi kedua, ego sebagai pengontrol. Ego di sini mengontrol keinginan kita. Jadi muncul dalam diri kita, kayaknya nggak usah kita ambil, karena kan kita nggak tahu siapa pemilik mangga itu. Nah, jadi itulah peran si ego. Kita ingat kembali, ego di sini sebagai eksekutif atau pelaksana dari keinginan-keinginan alam bawah sadar kita, yaitu id, yang bersifat untuk mengontrol atau mengatur serta mempertimbangkan apakah pantas atau tidaknya kita melakukan hal itu berdasarkan dorongan id tadi. Nah, yang terakhir adalah superego. Superego di sini memiliki bagian terbesar dari komponen-komponen struktur kepribadian dari psikoanalisa. Nah, superego di sini adalah aspek moral atau sosial yang dipelajari berupa nilai-nilai atau norma-norma dalam masyarakat. Nah, superego di sini bertugas untuk mengontrol ego tadi. Di dalam teori psikoanalisa ada yang dinamakan istilah mengenai pribadi yang sehat dan pribadi yang tidak sehat. Nah, pribadi yang sehat di sini menurut pandangan psikoanalisa adalah pribadi yang bisa mengontrol alam bawah sadarnya tadi. Nah, maksudnya dia bisa mengontrol antara
3 struktur kepribadian menurut psikoanalisa. Dia bisa mengontrol tentang id-nya, dia bisa mengontrol egonya, serta mengontrol superegonya. Nih, itu namanya bisa dikategorikan sebagai pribadi yang sehat. Nah, pribadi yang sehat di sini di mana individu dapat mengatasi setiap konflik yang terjadi antara 3 komponen tadi. Nah, dan bisa menyeimbangkan antara keinginan id serta pelaksanaan dari ego dan moral dari superego. Nah, maka ia akan mengalami perkembangan dari pribadi yang sehat tadi. Itu. Untuk pribadi yang tidak sehat, menurut psikoanalisa, di mana seseorang itu tidak bisa mengontrol dari ketiga komponen tadi. Dia tidak bisa mengontrol antara id-nya, keinginan id-nya, dan dia tidak bisa mengontrol antara egonya ataupun superegonya. Contohnya itu kita bisa lihat di mana ada orang yang sikap tidak enakan. Nah, itu salah satu contoh pribadi yang tidak sehat dari psikoanalisa. Kenapa? Karena rasa superegonya ini atau komponen superegonya terlalu menguasai dirinya sendiri. Nah, jadi dia itu tidak enakan. Nah, itu namanya pribadi yang tidak sehat. Terjadi kecemasan-kecemasan akan ketakutan-ketakutan yang akan terjadi untuk kedepannya. Nah, jadi pertahanan dirinya itu tidak baik dan mempengaruhi perilaku atau tindakannya yang akan terjadi untuk kedepannya. Itu adalah penjelasannya mengenai pribadi yang sehat dan tidak sehat. Oke, kalian ngerti kan? Kita lanjut ke materi yang terakhir. Aku mau ngasih tahu kalian tentang hakikat konseling menurut psikoanalisa. Nah, ini adalah penjelasanku yang terakhir. Jadi semoga kalian bisa memahaminya dengan baik ya. Nah, secara umum hakikat konseling menurut pandangan psikoanalisa, di mana kita bisa mengubah perilaku dalam pendekatan psikoanalisa. Hakikat dari konseling ini agar individu mengetahui ego dan memiliki egonya yang kuat, sehingga dapat menempatkan egonya pada tempat yang benar, yaitu sebagai pihak yang mampu memilih secara rasional dan menjadi mediator antara id dan superegonya. Nah, ini kita udah singgung tadi, yaitu pribadi yang sehat. Nah, itu dia. Konseling dalam pandangan psikoanalisa di sini adalah sebagai proses reedukasi terhadap ego menjadi lebih realistis dan rasional, seperti itu. Jadi kalian paham kan tentang penjelasan mengenai teori-teori dalam pandangan psikoanalisa dari Sigmund Freud ini. Semoga kalian bisa paham ya dan menambah wawasan kalian. Jadi hanya itu saja penjelasan dari saya. Nanti aku akan ngejelasin lagi tentang teori-teori yang ada di dalam dunia psikologi atau bimbingan dan konseling. Jadi tetap simak penjelasan aku dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.